Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita memasuki Minggu Paskah yang keempat, di mana Minggu Paskah yang keempat ini biasa disebut dengan Minggu Gembala. Injil yang kita dengarkan tadi cukup singkat, tetapi jika kita mendengarkannya, apalagi malam hari sebelum tidur, ya mungkin anak-anak sudah tidur, ya sudah situasinya tenang, atau pagi hari ketika belum ada banyak aktivitas, ya. Ayat ini kita dengarkan dengan perlahan-lahan, rasanya itu sejuk sekali di hati, ya. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau saya membayangkan itu seperti dua anak muda yang sedang kasmaran itu, ya. Lalu satunya itu berusaha membuat cemburu pasangannya supaya diakui di depan umum bahwa aku ini miliknya, ya kan. Kamu jangan ganggu cewekku, ya. Jangan ganggu si A ini, ya, karena dia ini punyaku, milikku. Nah, jadi kan senang sekali ya kalau kita itu diakui bahwa kita ini milik seseorang. Artinya kita ini sungguh-sungguh dikasihi. Sama halnya Tuhan Yesus, ya, mengatakan bahwa ya kita ini domba-dombanya. Aku mengenal sungguh kalian pribadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya, karena kalian itu milikku, kalian domba-dombaku. Allah Bapakku sendiri loh yang memberikannya padaku, bukan yang lainnya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu, karena aku dan Bapakku adalah satu. Indah sekali, ya. Tuhan mengakui bahwa kita ini miliknya. Kalau tidak diakui itu rasanya kan kecewa, ya, rasanya kayak tidak berharga, tidak berguna, ya, merasa diasingkan. Tetapi ketika seseorang, atau ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita ini loh milik, kamu itu milikku, dan tidak ada seorang pun, bahkan dosa maut pun tidak akan bisa merebutnya, karena kalian adalah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, menarik adalah ketika kita merenungkan soal domba-domba. Siapakah domba-domba ini? Beberapa saat yang lalu saya memberi satu seminar di ITS, jadi ada kelompok mahasiswa Katolik di ITS itu, lalu saya memberikan seminar soal Paskah, ya. Lalu ada satu mahasiswa yang bertanya soal keselamatan sebenarnya. Apakah yang diselamatkan itu hanya kita saja, orang Katolik yang sejak kecil sudah mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana dengan orang lainnya? Pertanyaannya ini sangat bagus, ya. Ini juga berkaitan dengan domba-domba itu tadi. Sebenarnya siapakah domba-domba ini? Apakah hanya kita ini yang sejak kecil dibaptis, yang sudah kenal Tuhan Yesus? Bagaimana dengan orang lain? Tadi di dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah Paulus, ya, dan Barnabas tadi. Dikatakan bahwa ada orang-orang Yahudi yang nampaknya iri. Mereka iri dengan orang-orang bukan Yahudi yang ternyata lebih banyak jumlahnya. Mereka bisa guyup, ya, percaya pada Tuhan Yesus, membentuk satu persekutuan. Sampai akhirnya mereka, ya, Paulus dan Barnabas itu marah. Memang karya keselamatan kebenaran itu sudah diwartakan lebih dahulu pada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi, tetapi kalian tidak percaya, kalian menolaknya. Maka warta keselamatan ini diwartakan juga pada bangsa lain, dan mereka nyatanya percaya. Dari situ sebenarnya kita bisa menggarisbawahi bahwa keselamatan itu karena kita percaya dan mau mendengarkan suara gembala kita. Kembali ke persoalan tadi, ya, ketika ada mahasiswa bertanya, lalu siapa yang diselamatkan? Lalu bagaimana dengan kakek leluhur saya yang belum Katolik, Romo? Atau teman-teman saya yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Dan ada satu anak lagi yang cukup senang membaca, ya. Bukankah di dalam gereja ada dogma extra ecclesia nulla salus, ya? Atau ajaran bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Bagaimana, Romo?
Jawabannya adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Domba-dombaku adalah yang mendengarkan suaraku. Kuncinya di situ. Domba-dombaku adalah yang mendengarkan suaraku. Tidak peduli ras, suku, golongan, bahkan agama. Asalkan dia mendengarkan suaraku, ya di dalam hidupnya ada kebaikan, di dalam hidupnya ada warta kasih, di dalam hidupnya dia mengusahakan kedamaian, keadilan. Walaupun memang sejak kecil dia tidak ada kesempatan untuk mengenal Yesus, tetapi dia bisa diselamatkan. Dia termasuk adalah domba-domba dari Tuhan Yesus sendiri. Maka tugas kitalah sebagai orang yang sudah dibaptis, kita istimewa ya. Dari kecil sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Banyak saudara-saudari kita di luar sana yang mereka sebenarnya rindu, sebenarnya hidupnya mengarah pada Tuhan Yesus, tetapi tidak ada kesempatan. Maka ada baiknya juga kita sebagai domba-domba yang istimewa ini, domba-domba yang secara khusus sudah mengenal Tuhan Yesus, juga bisa mewartakan kepada mereka, mengenalkan Tuhan Yesus. Maka momen ketika saya mengajar katekumenat itu momen yang juga menguatkan saya. Ya, banyak akhirnya dari sebelumnya dia non-Katolik menjadi pindah ke Katolik, dan itu juga meneguhkan saya. Kalau saya dengarkan cerita-cerita mereka, sebenarnya sudah sejak kecil dia tuh sebenarnya rindu, ya, ada kerinduan untuk mencari Tuhan Yesus, tetapi dia tidak tahu karena tidak ada yang mengajarkan. Maka begitu ada orang yang mengenalkan, langsung dia, ya benar, ini adalah Tuhan Yesus. Ini adalah bentuk mendengarkan suara gembala kita, mendengarkan suara Sang Penyelamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka kunci keselamatan adalah mendengarkan suara gembala. Domba-domba adalah semua orang yang mengimani Tuhan Yesus, yang ada hasrat kebaikan di dalam dirinya dan mengarahkan diri pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana? Pertanyaannya juga adalah bagaimana mendengarkan suara gembala di zaman ini? Ini juga menjadi satu tantangan bagi kita bersama. Ada satu contoh Bapak Ibu ya, ada seorang Katolik, ini umat Katolik, dan ini bukan karangan ya, ini fakta, ini memang sungguh terjadi. Ada seorang umat Katolik datang ke Romo. Romo, saya minta didoakan. Didoakan apa, Bu? Didoakan supaya upaya kami untuk bayi tabung sukses. Nah, bayangkan, dia minta didoakan supaya bayi tabungnya sukses. Ini orang Katolik, padahal sudah, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang tidak tahu ya, di dalam Katolik itu bayi tabung itu dilarang. Bayi tabung dilarang. Aborsi apalagi, alat kontrasepsi juga dilarang. Banyak yang tidak tahu kan. Terus ditanya, loh Bu, kok bagaimana bisa bayi tabung kok minta? Itu kan dilarang gereja. Dari mana? Ya saya lihat di internet, katanya itu boleh. Nah ini dari mana ini? Dia mendengarkan suara gembala yang mana itu kan? Jangan-jangan bukan gembala yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya tantangan kita di zaman ini untuk mendengarkan suara gembala ini memang tidak mudah. Di era yang namanya informasi paradoks ini ya, paradoks itu membingungkan. Logikanya ada informasi yang mudah dan cepat itu kan sebenarnya semakin memudahkan hidup kita. Tetapi pada kenyataannya malah informasi yang cepat dan mudah ini justru membuat kebingungan bagi kita. Mana yang benar ini? Mana yang sesuai dengan suara Sang Gembala? Mana yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri? Apalagi kalau kita melihat statistik, ya, tingkat literasi atau minat baca kita itu bangsa Indonesia cukup rendah. Maka muncul istilah urban digital itu, di mana orang tidak bisa mengakses kebenarannya karena yaitu tadi ya, tingkat pendidikan, lalu wawasan yang rendah karena tidak mau membaca banyak, dan kita kecenderungannya juga begitu ya.
senang yang singkat-singkat saja, tagline-nya saja atau judulnya saja, tetapi tidak mau membaca secara utuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka itulah yang menjadi tantangan bagi kita di zaman era disrupsi digital ini, di zaman di mana informasi begitu banyak dan kita diminta untuk mendengarkan suara gembala kita. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube ya, diketik saja domba mendengarkan suara gembala. Ada satu video bagus sekali ya, di mana di situ ada gembala yang sungguhan, ini gembala sungguhan dan domba-dombanya ternaknya gitu. Ketika ada orang lain memanggil domba-dombanya, domba-domba itu tidak bergeming. Tetapi ketika gembalanya yang asli memanggil domba itu bisa mendengarkan suaranya. Padahal itu hewan ya, dia sudah bisa punya ikatan seperti ikatan batin dengan gembalanya. Dan kita pun juga diajak untuk menjadi seperti itu. Jadi mengenal sungguh ini yang mana ya, suara Tuhan itu yang mana. Di tengah banyak sekali suara-suara. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya gereja sudah memberikan, ya, sudah menyiapkan tempat di mana kita jika merasa kebingungan, di mana saya menemukan suara gembala saya. Yang jelas adalah di dalam kitab suci Injil. Setiap malam atau pagi carilah waktu hening untuk membaca minimal bacaan Injil esok pagi. Di situ ada pesan-pesan yang sebenarnya universal, artinya itu bisa relevan di segala zaman. Bagaimana saya berrelasi dengan orang lain, bagaimana saya mensikapi seseorang yang menyakiti saya, bagaimana saya bersikap di tengah situasi hidup yang sulit, ada semua di dalam kitab suci. Jika Bapak Ibu kebingungan, sekarang banyak aplikasi ya, seperti e-Katolik dan sebagainya macamnya, yang setidaknya memberikan tafsiran, dan itu juga bisa mengarahkan kita untuk menghadapi hidup ini. Berkaitan dengan soal moral, tadi ya saya sudah menyebutkan soal bayi tabung, aborsi. Sekali lagi gereja Katolik itu alirannya adalah pro-life, mendukung kehidupan, melestarikannya, menjaga. Maka segala sesuatu yang menghalangi kehidupan itu tidak disetujui oleh gereja. Semuanya bisa dibaca di Katekismus Gereja Katolik, silahkan. Kalau buku biru itu terlalu berat bahasanya, bacalah Yuket. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin selamat, sekali lagi kita harus mendengarkan suara Sang Gembala. Maka sediakan waktu, itu tadi, pemeriksaan batin, doa, dan juga Ekaristi, supaya kelak kita bersama-sama mendapatkan ganjaran kehidupan yang kekal dan bersama-sama, seperti yang dikatakan oleh Yohanes di dalam visinya tadi. Kelak kita sebagai kawanan domba ini akan bersama-sama di dalam surga bersama Tuhan Yesus, ya seperti ini. Maka Ekaristi disebut mencicipi perjamuan surgawi. Maka jangan bosan Ekaristi, karena nanti di surga pun keinginan kita hanya berkumpul seperti ini untuk merayakan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.